artis-artis. Nah, kalau ada laporan di Polda Metro Jaya itu beliau. Beda lagi ya Bang ya? Beda. Kalau saya melayani pimpinan, kalau beliau melayani artis-artis. Ketemu lagi di sini. Kayaknya beliau juga mungkin yang narik saya biar ketemu lagi jadi Dimas. Kayak vertigo saya udah naik. Karena kami ini orang reserse yang setiap hari berjiwa keras. Tapi manakala kami pindah kembali ke Dimas, fungsi Dimas, maka 3S yang kami terapkan, usaha dan salam. Kemudian pembinaan, kita hanya mengedepankan pembinaan, maksimalkan di pembinaan, karena kita bukan pemadam kebakaran. Jadi pembinaan apa? Pembinaan. Yang tadi dikatakan oleh saudara saya ini, bahwasanya apabila ada pengurus yang tahu, kadang-kadang pengurusnya menunjukin juga, asli beda pula, asli percuma juga, kadang-kadang begitu. Jadi frustasi kita ya padahal kita niatnya mau pembinaan. Kalau yang menanyakan itu Dimas, berarti akan melakukan pembinaan bareng dengan Pak Bisa. Nanti gabung berdua, datangi rumahnya terus menerus. Sampai saat ini pun saya sedang melakukan pembinaan yang sama di mana ini Lapelus ya, karena udah terkenal di sana. Sekarang lagi pembinaan, baru saya temuin orang tuanya ya, supaya minimal ada efek jerahnya kalau sudah sedih disambangi. Baik, semuanya sudah. Bang Diono, ya boleh lah Bang Diono, sepatah kata boleh karena waktunya sudah. Pak Ketua RW 06, Pak Tim, Bapak Ketua RW 01. Dulu sering kita ketemu Pak kalau anak-anak tawuran ketakutan. Dia ini nih yang suka ngaret nih, ya kan? Ini dari anggota Citra, Pak Diono, Pak Babinsa, Pak Ikan, Pak Rois nih kebetulan baru jadi Dimas ya Bang ya? Baru ya? Baru di Jembatan Besi, baru? Iya. Dan rekan-rekan ketua warga dari Jembatan Besi sama Kelurahan Angke. Intinya cuma satu, saya permintaannya Pak, kalau memang ada masalah di wilayah yang tawuran ini, yang tahu pasti bapak-bapak ini tahu itu loh. Kalau memang benar anak ini udah nggak bisa dibina, kabarin ke kami aja. Iya, nggak usah ini Pak, japri aja ke handphone kita nih, siapa yang bapak ini. Kami pasti rahasiakan kalau memang harus ini. Karena apa? Yaitu udah jadi tugas kita Pak. Kalau kita nggak ngasih efek jerah, kayaknya anak-anak yang ini luar biasa masalahnya. Kita di RW 10 ini luar biasa Pak. Jadi mereka itu minum di tempat wilayah orang, RW 8, ngundang anak-anak dari luar. Ketika kita bubarin malah ngapain di sini ini? Orang saya mau bangunin sahur, itunya AM bawahnya. Aduh, saya bilang, hampir emosi lagi kita, Pak RW. Keluar jiwa sensenya meronta-ronta gitu ya kan. Aduh, itu kan balik lagi. Udah Bimas nih, sekarang kita Bimas gitu kan. Iya, makanya ya itu tadi balik lagi Pak, permintaan kami itu kalau memang ada anak-anak kita yang terindikasi memang susah dibilang, ya kami pasti pembinaan di sini dulu gitu loh. Jangan sampai dibawa ke polsek, ya kan? Dengan cara kami gitu kan. Apa kami tiap hari datang ke rumahnya atau gimana biar ngap juga dia. Jangan sampai malam kita dibikin susah. Nah, paginya kita bikin susah dia gitu loh. Kita samperin terus. Ini udah saya itu rencananya saya mau terapkan Pak. Kalau memang nggak ini tiap hari tiap pagi saya datangin ke rumahnya atau enggak sorenya. Ada nggak orangnya itu? Kalau nggak ada orang tuanya saya suruh nyari. Rencana saya seperti itu Pak, yang mau saya ingin. Cuma ini tadi keterbukaan lagi nih dari pengurus apa? RW. Harus berani Pak. Dan saya bilang sama mereka tuh dari kemarin, saya siap dibenci, jangan sampai kejadian di sini aja. Saya nggak apa-apa dibenci sama kalian, saya bilang. Yang penting jangan sampai kejadian di wilayah sini, saya bilang. Terjadi sini, mati di sini lah, ya kan? Mungkin itu aja Pak penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak RW 06 dari Kelurahan Angke, Bapak Muslim. Yang saya hormati juga Bapak RW 01, Bapak Haji Nurdin. Yang saya hormati juga rekan saya di RW 02. Rekan saya juga Tiga Pilar, Bapak Haji Gusti dan Bapak Haji Robis. Dimas baru Pak ya? Stop lama tapi Pak. Teman-teman dari para tokoh masyarakat kedua belah pihak Pak ya, para RT, ada LMK juga di sini, dari Jembatan Masih maupun dari Kelurahan Angke. PDM saya juga ada di luar. Pak, saya nggak panjang lebar. Saya terima kasih Pak, ini sudah ada mediasi seperti ini Pak ya. Kami selalu bisa apresiasi lah Pak. Dan kedepannya kita lagi ada hal-hal yang merugikan kita semua jadinya Pak ya. Jadi kerjaan kita semua, kita ngurusin warga kita semua, cegah tangkal dan cegah dirinya juga dapat. Kebetulan kami memang, saya dengan Pak Gusti hampir tiap malam nih Pak RW. Saya kadang sampai jam 3 baru pulang. Saya juga tadi tanya Pak Haji Rois nih, Pak Rois, di mana kan kejadiannya ini? Karena memang ini lintasan kami kalau patroli. Tapi alhamdulillah sih tidak seperti tahun-tahun kemarin Pak ya, jauh berbeda alhamdulillah. Yang bangunin saurnya pun jauh berbeda Pak. Saya lintas sampai dengan Kalianyar, kebetulan saya tinggal di Kalianyar Pak. Asli orang Tambora lah Pak, saya lahir dan besar di sini. Jadi saya sering lintas, jalan, ada beberapa Pak Gusti, ya yang bangunin saur tuh paling cuma bawa ini Pak, bawa salon dia, bawa salon ditenteng sama anak Abiki ya, anak remaja itu. Tapi saya lihat sih kondusif, ya nggak terlalu ini, jadi nggak terlalu berisik juga ya kan. Kalau dulu kan bawa apa panci lah, apa penggorengan Pak ya, pangkung itu kan, tas dan sebagainya. Pak, kami apresiasi Pak, insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Kami pun 3 Pilar dari Kelurahan Angke pun siap dipanggil Pak. Nanti kalau memang ada hal-hal yang menonjol di lapangan, baik dari Jembatan Masih maupun kalau Kelurahan Angke ada kewajiban saya Pak. Kalau di Jembatan Masih apa nanti bisa kami dihadirkan, Pak RW. Apabila nanti ada hal-hal yang terkabel di antara kedua belah pihak gitu. Tapi insya Allah kita ngomong jauh-jauh deh Pak ya. Insya Allah kita nyaman, aman, tentram Pak. Mungkin itu aja, saya lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat kepada komandan-komandan saya, Bapak Gusti, Bapak Rois, Bapak Mian, Bapak RW 1 Jembatan Besi, Bapak RW 6 Angke yang saya hormatin. Terima kasih pada malam ini kita bertemu dengan sehat walafiat. Dengan adanya bapak-bapak ini sudah mengetahui bahwa setiap bulan puasa ini ada gejolak-gejolak yang tidak inginkan, ya kita menjaga. Takut-takut terulang kembali seperti biasa. Ya saya setiap malam juga, alhamdulillah saya setiap subuh itu pasti dibel dengan Bapak Kanit Ahyar. Saya selalu siap menunggu di ujung dekat DBSU. Di situ, setelah itu bangun sahur itu setiap saya ada dengan Pak Ahyar pasti keliling seluruh Angke. Nah, gitu. Karena pernah kejadian sebelum ini sebelum ada bulan puasa ini pernah kejadian itu orang mikrolet itu ada penumpang 6 orang katanya berhenti di situ dari Kalijodo katanya dari situ. Jadi begitu turun di depan situ katanya dipinta ongkos gitulah ya kan. Terus ngeluarin pisau dibacok katanya tukang itunya supirnya itu. Nah itu pertama ngeri juga kan laporan itu. Serem lah kan gitu. Nah itu urusan nyawa kan seperti itu. Nah, jadi dengan adanya bulan puasa ini, ya alhamdulillah saya juga
mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Setiap saya keliling muter tiap malam, mudah-mudahan mengurang lah, apalagi sampai nggak ada sama sekali kejadian apa-apa. Nah, ini barangkali jadi hikmahnya kita bertemu bersama ini, jadi selanjutnya aman, tentram kita bersama. Mungkin kita tidak yang lebar, jadi sekian aja. Hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat dan terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat dan keberkahan ini, sehingga kita dapat hadir di tempat ini, yaitu dalam rangka silaturahmi para selalu persatuan warga masyarakat, menjaga perselisihan terutama masyarakat dan remaja atau nakal. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kita sampai kepada kita umatnya. Yang saya hormati Bapak Kapasitas Bapak Angke, Bapak Budi, juga Bapak Karimas, Tuan Bapak Budi, yang saya hormati Bapak Kapasitas Tuan Angke, Bapak yang saya hormati Bapak Kapasitas Tuan Masam yang mewakili Bapak Budi, yang saya hormati Bapak Elek Tanduk, Bapak Jin Agam, Bapak Elek Tanduk, saya hormati juga kepada LSK dari Pak Lotong Imam Elek Tuan Angke, dan juga Bapak Elek Tuan Angke. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus RT RW dari Kelurahan Angke dan juga dari Kelurahan Mati. Juga pada bapak-bapak adik sekalian, ibu tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tadi saya. Oh ya, perkenalan dulu, mohon maaf saya lupa. Nama saya Supriyadi Pon. Kebetulan di sini sebagai sekretaris RW-nya ya, RW 06. Dalam hal ini kami menyampaikan dan pada kesempatan malam hari ini bahwa cuma menambahkan saja, kebetulan ya, karena memang titik tawuran kita selalu ada di depan dalam dokumen saya. Nah, imbas dan efeknya itu adalah wilayah kami. Kita tidak tahu kasih makmur. Nah, akhirnya yang adalah terjadi dan mancing, dan sebetulnya kami adalah menjaga kami sendiri yang sampai itu aja. Lalu usulannya adalah kita kan sudah kumpul nih di kedua belah pihak antara pendukung dan RW Matan Bersih dan RW juga. Himbauannya adalah masukannya supaya setelah dari hasil pertemuan ini, tolong menyampaikan kepada masing-masing warga, terutama orang tua, menjaga anaknya agar kita tahu ada program dari kepolisian bahwa jam 22 sampai mungkin menjelang sahur atau gimana diawasi dari kantor itu kendalanya selalu kalau melihat dari memang pencegahan itu kadang-kadang suka katanya bangun sahur, bangun breakfast. Kita ini juga terhambat atau terkendala karena kita halau atau gimana, malah kitanya yang sasaran. Akhirnya dia ini untuk bangun sahur, kok dikomeli segala macam. Nah, akhirnya sih bukannya sih kita menunggu gitu kan, makanya tadi daripada masing-masing pihak itu ada
kita menghalau sehingga tahu lah gitu kan aturan untuk tahu itu di wilayah mana. Hebat. Itu aja sih. Pulang kemampuan saya. Terima kasih. Selamat untuk pimpinan semua yang ada di hadapan kita, rekan-rekan RT, Karang Taruna, dan KDM dari RW 6 Mangke, dan juga RW 1 Jalan Isi. Izin Pak, sedikit saja. Menurut saya pribadi, dan juga setiap kita ada problem di wilayah, kita selalu diskusi. Cuma ini maksudnya saya sedikit berbeda, karena cara pandang kita, perspektif kita itu hanya dari masalah keamanan, sedangkan masalah kejahatan, kenakalan remaja itu juga kalau kita lihat dari perspektif sosial banyak juga yang harus kita benahi, dari keluarga, dari lingkungan, dari sekolah, dari pergaulan. Jadi kalau kita cara pandang kita hanya mengamankan dari segi keamanan, kantor, gerak, usia dan sebagainya, karena seusia mereka itu hanya berpikirnya itu kan senang kan, cari masalah dan lain sebagainya. Nah, coba kita juga masuk ke dalam perspektif yang berbeda dari lingkungan keluarga, dari tatanan keluarga dia sendiri, kanan kita dia tinggal, itu penuh problematika permasalahan yang ada di lingkungan dia sendiri. Itu banyak mempengaruhi, belum pergaulan dia di sekolah, belum pergaulan dia di luar, itu mempengaruhi banyak, dan akhirnya terakumulasi di wilayah. Ketika kita terjadi permasalahan pada adik-adik kita, anak kita, itu permasalahannya bukan hanya sekali dua kali, bukan hanya pas Ramadan doang. Mungkin sebelum Ramadan dan nanti juga setelah Ramadan itu terjadi lagi. Ketika kita hanya mengamankan di bulan Ramadan, tapi nanti setelahnya atau sebelumnya itu terjadi lagi. Nah, menurut hemat saya, itu juga perlu kita sama-sama cari permasalahan, cari solusinya, jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan? Pendekatan kita terhadap keluarganya, pendekatan kita terhadap wilayah, lingkungan. Itu juga kita coba sama-sama punya tanggung jawab yang sama. Saya dan Pak RW juga teman-teman pengurus RT itu gak kurang-kurang hampir tiap malam itu, baik di grup WA, baik kita mobile dan seterusnya, itu udah dilakukan dengan teman-teman LMK, FKDM. Itu juga terus kita monitor laporan-laporan hampir tiap malam, sampai tiap jam. Saya kirim WA itu sampai orang bosan, bang kirim itu lagi. Yaitu yang kita bisa mengingatkan dari segi media. Terus belum kita keliling, terus belum kita dan seterusnya. Nah ternyata juga kita mendalami itu. Nggak usah jauh-jauh. Dari sebelah rumah saya, kita diskusi dari anak-anak ABG itu banyak problemnya. Dari mulai sekolah, dari mulai uang jajan dia, dari mulai keributan rumah tangga, keluarganya, orang tuanya dan seterusnya. Itu banyak mempengaruhi, Pak. Kalau kita hanya memposisikan kita dari segi keamanan, dari segi ini, kita nggak akan ketemu. Nah, itu coba kita lebih dalam. Cuma kita tanggung jawab siapa? Dan mau bagaimana kita mengolahnya itu? Apakah anak-anak kita diarahkan dengan mengelola sesuatu yang positif, itu pun dalam waktu singkat-singkat aja. Setelah itu selesai. Ada misalnya pesantren kilat, ada misalnya buka bersama dan seterusnya. Setelah itu hilang lagi. Nah ini yang coba kita masuki lebih dalam, ke pemikiran mereka. Kita coba masuk ke pemikiran mereka, kita kembali lagi ke usia mereka. Gitu. Jadi kita nggak bisa egois ketika kita berpikir saat ini kita sekarang seperti ini, posisi kita sekarang seperti ini, usia kita sekarang seperti ini, dengan pikiran kita sendiri. Sedangkan pikiran mereka berbeda lagi.
Nah itu yang kita coba sinkronisasikan itu antara pemikiran mereka dengan pemikiran kita, lalu dengan cara pemahaman kita dengan pemahaman mereka. Nah itu yang belum ketemu menurut saya. Saya banyak diskusi juga teman-teman dengan teman-teman di lintas sektor. Ketika kita mencari permasalahan seperti ini, banyak Pak kita belum ketemu masalah itu. Karena kita berbeda, cara pandangnya berbeda. Nah bagaimana supaya kita menyatukan cara pandang itu dulu, baru kita berangkat ke tingkat yang lebih lanjut lagi. Nah mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan. Mari kita sama-sama, kalau kita mau bedah ini mungkin panjang Pak, tapi kan artinya dari situ kita coba berangkat bagaimana itu bisa kita selesaikan dari tingkat yang paling bawah, dari keluarga dan seterusnya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.